Google Sheet menemukannya atau mencarinya sama ya dengan dari sini Bapak Ibu, kita di peluncur aplikasi, ikonnya adalah seperti ini. Selama ini kita sudah kenal beberapa aplikasi presentasi. Ada apa saja ya biasanya ya? PowerPoint, kemudian ada yang lain-lain ya. Nah, yang ini kita akan mencoba belajar bagaimana presentasi yang ditawarkan oleh Google. Saya coba dulu, kita buat dulu dengan kosong dan template-templatenya juga sudah disediakan Bapak Ibu. Panjenengan bisa memilih yang sesuai dengan karakter atau keinginan panjenengan. Kita mulai dari yang kosong. Judulnya, kita beri judul dulu. Belajar lagi ya, karena hari ini belajar ya. Belajar slide. Di sini, saya tutup dulu. Misalnya ini adalah slide judul, panjenengan tambahkan judul misalnya belajar slide. Nah, subjudulnya Google gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kalau kita mau mengambil dari awal, ini bisa seperti ini. Standar nih, fitur-fiturnya sama. Misalnya tambahkan slide, ya slide baru. Itu duplikasikan, ya diduplikasikan sama nih, nanti dikembangkan sendiri. Yang saya tidak sampaikan, apakah bisa? Saya punya PowerPoint yang sudah jadi. Apakah bisa saya edit melalui Google Slide? Sama dengan Google Doc tadi, sangat bisa Bapak Ibu, langkahnya juga sama. Bisa impor slide. Ini ya, kita coba impor ya. File, kemudian impor slide di sini. Nah, di mana letak slide-nya? Ini di slide saya, di tampilan saya sudah ada. Misalnya ini yang hendak saya, ini kebetulan saya punya ini ya. Kita klik saja, sebentar ini. Nah, kita klik saja slide yang hendak kita impor ke Google Slide ini, atau PowerPoint tadi ya, yang hendak kita impor. Diklik, kemudian kita tunggu beberapa saat. Di sini ada pilihan, pilih slide semua atau tidak satu pun. Kalau tidak satu pun buat apa? Kok diimport ya? Berarti kan ada yang dipilih. Ya, kita pilih, kemudian import slide-nya. Teng-teng, kita tunggu. Tuh, tidak ada. Ada Bapak Ibu. Nah, slide yang saya miliki atau PowerPoint ini ya sebenarnya. PowerPoint yang saya miliki tadi sudah muncul di slide saya. Ini bisa kita lakukan pengeditan di sini. Atau kalau kita mau membuat yang baru, maka Google juga menawarkan berbagai template yang ada di sini. Ya, kita lihat di sini, bisa lihat dari tata letak atau dari sini. Di sini di pojok bawah Bapak Ibu, panjenengan ada apa itu ya? Explore ya kalau yang bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesianya pelajari. Ya, kita klik saja. Maka di sini ada berbagai macam theme-nya. Nah, mau yang ini, mau yang ini. Ini tawaran yang diberikan oleh Google dan menurut saya sudah oke lah ya, terutama bagi yang maunya praktis ya, mau praktis. Apakah bisa menambahkan gambar, video dan lain-lain? Tentu sangat bisa. Kita coba menambahkan gambar. Kita coba ya menambahkan gambar. Di sini misalnya kita cari di tadi ya pelajari atau explore Bapak Ibu di sini. Ada simbol telusur atau pencarian ini, kita klik misalnya gambar apa ini, malam-malam enaknya gambar makanan ya, makanan Indonesia. Wow, yang mendunia. Nah ini bikin ngiler Bu, lapar malam. Biar lapar ini teman. Nah ini dalam bentuk teksnya atau naskah ya, file. Ini kita cari yang gambar makanan. Wow. Nah, enaknya adalah kalau dulu kita bekerja di aplikasi presentasi yang lain itu kita tidak secara otomatis ya terhubung dengan internet misalnya. Maka kalau di sini kita bisa langsung ya
langsung bisa mencari dari internet misalnya. Oh ini aja makanannya saya pilih tumpeng karena khas Indonesia. Sudah muncul tumpengnya, kita sisipkan. Klik, waduh, ya. Bapak Ibu, keuntungannya menggunakan Google Slide adalah kita tidak perlu mencari sumbernya lagi. Otomatis sudah melekat kalau kita mengambil dari slide atau dari internet tadi. Sumbernya apa? Pasti sudah terverifikasi ya, sudah dikurasi sehingga kita tidak terkena apa istilahnya ya, copyrightnya. Ini sudah langsung ada, gambarnya saya ambil, tapi sudah langsung ada, oh dari Wikipedia. Enaknya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi mencantumkan. Ya. Gambar kedua misalnya, ya kita sisipkan lagi. Gambar kedua ya sama saja Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Oh, tampilannya kok tidak rapi? Kita bisa rapikan dengan theme-nya tadi. Tata letaknya, kita tata. Oh, mau tampilannya seperti ini. Oh ya, saya tambahkan judul dulu. Makanan Indonesia. Seperti ini. Klik. Oh, tampilannya akan berubah seperti ini. Harusnya usah. Kemudian kalau mau tampilannya seperti ini, oh saya maunya tampilannya seperti ini bersusun, maka akan tampak bersusun juga. Jadi kita tidak perlu geret-geret lagi. Ya. Geret-geret, Ini Bu. memudahkan kita. Ya. Selanjutnya, fasilitas lain. Misalnya kita ingin menambahkan video. Ini saya buat slide baru, ya. Menambahkan video. Menambahkan video ini, kita juga sama langkahnya seperti tadi, kita sisipkan audio atau video. Kita klik saja dari sisipkan atau insert ya, kalau berbahasa Inggris, video. Nah, otomatis kita terhubung dengan YouTube, tapi bisa juga kalau pakai link atau Google Drive. Misalnya kita punya video sendiri, ya berarti panjenengan di Google Drive panjenengan. Nah, ini mungkin seperti ini. Ya, ini saya ambil misalnya ya, ini dari tugas siswa saya dulu. Ini bisa kita masukkan. Oke, tapi untuk video tentu butuh sedikit ketelatenan. Tapi kalau langsung ambil dari internet, saya coba ya. Nah, apa ini? Apa Bapak Ibu? Berbuat bermisal ya. Saya coba ada yang tidak. Nah, ini dari film animasi interaktif Jujur Itu Lebih Baik. Tidak butuh waktu lama, kalau kita memilih ini maka akan sudah masuk ke slide kita. Tetapi tentu tergantung kepada jaringan juga. Ya. Oke ya, sudah saya pilih, sudah dipilih, kemudian kita klik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak lama ya Bapak Ibu, sangat singkat kan? Sudah muncul di sini. Apakah bisa digunakan? Cara melihatnya, misalnya kita mau besarkan, nggak apa-apa, terserah, nanti ditata lagi. Presentasikan Bapak Ibu, presentasikan. Maka kita akan bisa melihat, bisa tidak diputar. Nah, ini sudah tampak ya pemutaran. Oke. Oke ya, seperti itu. Ada opsi format di sini Bapak Ibu. Apa gunanya opsi format? Saya klik dulu. Menemukan opsi format itu gunanya salah satunya jika kita tidak ingin memutar keseluruhan dari video tadi 20 menit terlalu lama. Kita ambil ini nggak usah edit-edit video ya Bu ya? Ya, kalau tidak salah menurut penelitian itu anak-anak maksimal 7 kalau nggak salah ya. Yang idealnya untuk ditonton oleh siswa itu 7 ya. Kalau di atas itu sudah bosen ya mereka. Jadi ketika memberikan video kita juga harus tahu kondisi psikologis siswa ya. Apalagi semua guru juga memberikan kan, bukan hanya pelajaran kita saja ya. Oke, saya coba. Maka untuk mengurangi atau hanya memposisikan video atau bagian dari video ini yang ditonton, panjenengan bisa memfungsikan opsi format. Kita klik di sini, opsi format film animasinya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Diputar saat diklik.
Kapan itu? Oh, saya putar setelah dilihat ya otomatis ya. Hanya pada menit ke-2 sampai ke ini ada 6 menit 22 detik. Ada menit 2 sampai 4 saja misalnya. Hanya ini. Ini nonaktifkan suara audio tentu ya nggak usah lah kalau ini ya kan nanti malah tidak ada suaranya, cari caplin nanti ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita presentasikan, maka video ini hanya diputar langsung gitu ya. Nah, langsung di menit ke-2 sampai 4. Kita lihat, nah ini menit 2, nah otomatis sudah berjalan seperti itu. Bagaimana? Kok diam semua? Tidak perlu edit video, Bu. Iya, tidak perlu edit video. Ya, kadang kita kan keren, Bu, potong video itu perlu waktu. Betul. Ya. Kita masih perlu pakai Camtasia, pakai KineMaster. Iya, KineMaster dan lain-lain. Butuh aplikasi. Ya, potong-potong ini enggak iya. usah, langsung atur waktu aja. Betul, yang atur tampil waktu. Tetapi kita tidak memotong video. Anak-anak bisa diajak kerja. Keren Waktunya banget. habis ya? Waktunya masih ada? Iya, sebetulnya waktu untuk presentasi habis, tinggal untuk tanya jawab. Barangkali gini, Bu. Usul barangkali ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya tentang Google Slide. Jadi nanti Ibu Laili bisa menjelaskan sesuai dengan pertanyaan dari peserta. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang Google Slide, apa saja fitur-fitur kerennya, fitur-fitur canggihnya yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi dan pastinya memudahkan pekerjaan kita. Monggo saya persilahkan. Silakan. Bisa mohon bertanya, Monggo. Bu. Silakan. Nggih, saya Hani Mardia dari Gresik. Apakah bisa juga untuk animasi, Bu? Dianimasikan maksudnya atau film animasi? Oh, bisa. Iya, dianimasikan seperti PowerPoint ya, Bapak Ibu. Ya, maaf. Iya. Ya, sangat bisa ini ya. Ibu Laili. Oke, saya buat dulu. Misalnya ini ya, belajar Google Slide. Animasi tadi belum ya. Di sini ada transisi juga Bapak Ibu, sama seperti kita kalau bekerja di PowerPoint. Nah, gerakannya seperti apa? Transisi slide di sini juga ada. Animasi objek itu ada. Ini misalnya kita lebur gitu ya. Ini gerakannya. Ini kita coba ya. Diputar, Bu. Putar ya. Nah, ini tampilan dari transisi. Animasi juga seperti itu. Jadi sebenarnya sama, sekalipun tidak sangat tampak di sini. Panjenengan cari di sebelah sini ada nih Bapak Ibu tentang animasi dan transisi. Kita lihat ya kalau animasi ya. Yang lain tadi kan tidak ada karena kita tidak mengklik ya. Di transisi. Kita coba klik di sini. Ini animasikan. Ini. Ini saja. Animasi semakin jelas ketika diklik gitu ya. Tinggal pilih aja melayang misalnya. Melayang kita putar. Nah dia, terlalu lama dia ya. Terlalu lama, Bu. Iya, terlalu lama. Ya. Seperti itu ya prinsipnya ya Bapak Ibu. Tinggal menyenangkan buat buat yang tidak berlebihan ya. Kalau saya buat PowerPoint yang tidak berlebihan, semuanya dianimasikan. Jadi kita melihatnya bingung juga gitu ya. Itu juga tidak disarankan. Ada animasi tetapi yang simple, tidak mengganggu pemandangan kita ya. Kalau semuanya dianimasikan juga tidak ideal. Dan tapi ada. Monggo fasilitasnya di sebelah sini ya. Di klik yang lain ini ada transmisi. Kalau transmisi kan perpindahan antar slide. Transmisinya perpindahan antar slide. Nah, kalau animasi ini ya menggerakkan dimas. Intinya semua yang ada di sebelah itu sebetulnya bisa dilakukan di sini di Google Slide. Ya, dengan beberapa kelebihan yang lain, termasuk bisa lebihnya lagi. Iya, termasuk bisa berbagi juga ya. Termasuk bisa berbagi ini juga. Semua ya Bu ya, semuanya di Google seperti fasilitas itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, sudah paham Bu, matur nuwun. Sami-sami.
Baik, monggo. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Masih tersisa waktu 3 menit. Kami silahkan. Barangkali masih ada yang penasaran dengan Google Slide. Kelebihannya apa? Fitur kerennya apa? Uniknya apa? Monggo. Assalamualaikum Ibu Laili. Waalaikumsalam. Saya Pak Doli dari Jakarta, Bu. Masya Allah. Salam kenal Bapak dari Jakarta. Iya, salam kenal juga Ibu Yati dan semuanya. Ini Bu Laili, saya mau nanya nih, apakah di Google Slide ini bisa juga dibuat link antar slide? Terima kasih Bu Laili dan semuanya. Dibuat link antar slide ya? Iya, siap Bu. Seperti penuturan menuju kemana dari slide ini menuju kemana gitu. Oh iya, Pak. Gitu Pak Doli. Iya. Prinsipnya bisa, iya, prinsipnya bisa. Betul. Linknya pun bisa ya, linknya ini bisa, itu pun bisa kita lakukan Bapak ya. Jadi panjang nanti tinggal apa ya, explore lagi ya, di dalam sini fasilitasnya memadai untuk itu, ada fasilitas untuk itu. Jadi kita bisa misalnya ini nanti disisipkan link juga bisa Bapak, misalnya ringkasan dari materi yang kita tampilkan di sini, kemudian menuju link kemana itu pun bisa kita lakukan dari sini ya Bapak, sisipkan link ini juga bisa. Ada link, ada link juga. Ya, kita mau menambahkan di sini, ketika kita membaca makanan Indonesia ini, kemudian link kemana, maka dengan klik juga disisipkan link ini. Hanya kita lihat dulu di browser pencarian sini, kemudian linknya kita masukkan. Termasuk ini ya, slide berikutnya. Ya, slide pertama. Maksudnya pertanyaannya itu, Bu. Nah, yang ini kan ya. Maksudnya gitu. Slide berikutnya. Betul, Pak. Slide pertama. Betul ya. Mungkin pengurutannya setelah dari slide ini ketika ini menuju ke slide berapa itu bisa kita atur. Ini bisa diatur nih Bapak. Ya Bu, makasih dicoba Bu. Dicoba monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Karena waktu sudah mendekati 1 menit lagi. Iya, sudah krip-krip ini kayaknya. Iya. Sebenarnya menarik sekali nih Bapak Ibu ya. Kita, ada fasilitas add-on juga ada seperti di Google Docs, nanti hanya dengan explore lagi, kemudian dicari kalau add-on ini nanti dapatkan ya Bapak Ibu, dapatkan kita pasang gitu, itu bisa ya sesuai dengan kebutuhan sekali lagi ya. Nah, mau pasang apa gitu, silakan type. Ya. Add-on ini banyak banget. Banyak sekali ya, banyak sekali. Pilihannya banyak sekali. Bahkan kalau kita di sini menyisipkan tabel dan sebagainya itu juga bisa ya Bapak Ibu, ada diagram, ada pakan dan sebagainya, itu bisa juga kita lakukan. Tapi mungkin Oke. Komplit. Saya pikir seperti itu nih. Ini memang hanya pengenalan ya, intinya saja. Nanti kembali ke kemauan kita sendiri untuk berkarya, untuk mengupgrade diri, apakah kita mau belajar lagi lebih mendetail lagi. Saya pikir itu Bu Yati dan teman-teman serta Ini Bu Laili, sebelum diakhiri ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah, SD Jimbaran Wetan. Jika ingin menambah suara seperti di aplikasi PowerPoint, apakah juga bisa? Kemudian ada dari Bapak Yahya dari Malang. Dapatkah Google Slide di-convert ke PowerPoint agar bisa diputar offline? Bagus sekali. Baik, terima kasih ya. Apakah bisa menyisipkan suara? Sangat bisa ya. Video lebih kompleks dari suara ya. Jadi suara bisa ya. Sisipkan di sini. Kemudian audio. Ada audio. Ya, tidak saya demokan ya, karena mungkin saya harus mencari dulu untuk audionya. Tapi prinsipnya bisa ya. Diklik aja Bu, enggak apa-apa nanti supaya tahu. Sisipkan atau insert, kemudian audio. Audio. Nah, ini saya nggak punya berarti kan ya. MP3 ya Bu ya? Iya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Yahya, apakah bisa? Maaf Ibu. Ya, di-convert. Berarti tidak bisa langsung memberikan
suara ya. Seperti jika saya membuat Video. video di PowerPoint, itu kan saya memberikan suara di setiap slide-nya. Nanti setelah selesai, nanti saya save ke penyimpanannya ke video. Merekam Misalnya, suara langsung ya? Iya. Rekam suara langsung. Ya. Misalnya, Bisa iya. kayaknya, Bu. Iya, saya mungkin ada Itu. yang ya bisa. Ini memang Ya kan? ini apa menurut saya sudah saya lihat itu memang untuk yang di Google ini belum ada. Tapi kalau yang menggunakan Microsoft PowerPoint itu sudah ada. Bahkan juga rekam layar. Cuman bedanya itu. Yang ini belum ada memang. Ya. Makanya saya Google ini tanya memang ini belum. barangkali. Berarti Google solusinya ini begini. Solusinya merekam dulu ya. Merekam dulu kemudian ditempel dengan tempat yang ada di sini ya. Jadi nanti match gitu ya. Nanti kita ada coba untuk suaranya. untuk menjelajahi lebih lanjut. Oke, nanti tetap Ya. ya mudah-mudahan nanti ketemu pembaruan. Mungkin iya, nanti di add-on itu mungkin ada tambahan Ya. di add-on itu. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan add-on-nya. Add-on itu nggih. Panjenengan nanti cari-cari mana yang untuk yang suara. Gitu, untuk yang rekaman. Iya, ini juga masih meraba-raba sedikit Terima belajar. kasih, Bu. Terima kasih. Siapa tadi ngapunten? Bu Siti Fatimah. Dari Bapak Yahya. Pak Yahya ya, apakah Google Slide ini bisa kita convert ke ke PPT ya Bapak ya, supaya bisa dipakai secara offline. Sangat bisa ya. Dari ini file ini kan kita sudah belajar slide tadi ya, kita mau jadikan PPT. File, kemudian kita download atau unduh. Nah, di unduh ini nanti kita bisa pilih dalam bentuk apa saja. Dokumen PDF, bisa teks biasa, bisa gambar, bisa Microsoft PowerPoint, sangat bisa. Saya klik. Nah, downloadan atau unduhan ini sudah berubah menjadi, nah ini Bapak nih, ini masih proses. Nah, ini ikonnya sudah berubah menjadi PowerPoint ya. Jadi diimport dari PowerPoint bisa, kemudian diunduh menjadi bentuk PowerPoint juga tidak kalah bisanya. Seperti ini Bapak nggih. Nah, ini sudah jadi PowerPoint di sini. Openingnya jadi, nah ini kalau dibuka sudah bentuknya PowerPoint. Oke. Seperti itu. Oke, semoga sudah jelas. Ampun, ada lagi? Ya, karena memang waktunya sudah kayaknya masih asik sebenarnya ya, tapi dibatasi waktu. Iya, nanti kita diskusikan lebih lanjut lewat Classroom atau melalui grup WA, Bapak Ibu nggih. Karena kita belajar bersama dari mana saja, di mana saja dengan Google Workspace for Education.